Dan perusahaan yang kuat akan melahirkan kota yang kuat. Dari kota yang kuat melahirkan bangsa yang kuat. Mulailah dari perkara yang kecil, yaitu keluargamu sendiri. Bersatulah dengan mereka, butuhlah mereka, minta didoakan sama mereka, kerjasama sama mereka. Ketika Anda berhasil kerjasama dalam perkara kecil dengan keluargamu yang kecil, maka engkau dengan mudah akan kerjasama dengan teman-teman di tempat bekerja. Tapi kalau Anda gagal untuk bisa kerjasama dengan keluargamu yang kecil, Anda akan gagal untuk bisa kerjasama dengan yang lain. Yang ketiga, bagaimana kita membangun kreativitas dalam diri kita. Berani mempercayakan orang lain untuk bekerja sama. Kita harus menyadari bahwa kita butuh orang di sebelah kita. Kita gak bisa mengerjakan segala sesuatu sendirian. Kita butuh ide mereka. Kita butuh input mereka. Sadarilah bahwa kita ini satu potongan puzzle daripada puzzle-puzzle yang lain. Anda gak bisa berkata, kamu jangan bersama saya. Kamu jangan dekat-dekat sama saya. Kamu gak bisa kerja sama saya. Justru kamu tanpa mereka gak sempurna. Mereka tanpa kamu gak sempurna. Saya tahu orang di sebelahmu punya kekurangan. Tapi orang di sebelahmu punya kelebihan yang bisa menutup kekuranganmu. Saya tahu Anda punya banyak kelebihan. Tapi Anda juga punya kekurangan yang perlu di cover orang lain. Anda bisa bayangkan di gereja ini. Saya biasa di Sydney menjalankan gereja sendirian. Karena di Sydney gak banyak volunteer. Saya bersama Handy. Awal-awal kita merintis gereja di tahun 1996. Dengan jemaat awal pertama 22. Minggu berikutnya 40. Minggu berikutnya 60. Dan kemudian 300-an. Udah mulai 400-an. Apa yang kami lakukan? Saya mimpin pujian. Kadang main gitar. Kadang khotbah. Bagikan pengumuman. Edarin kantong persembahan. Doa berkat. Saya mikir. Saya gak bisa maksimal kalau saya kerjakan ini semua sendiri. Saya bisa mati muda kalau saya kerjakan semua sendiri. Saya mulai belajar untuk mempercayakan, mendelegasikan kepada yang lain. Ada yang main keyboard sendiri, ada yang main drum sendiri, ada yang main gitar sendiri, ada yang main bass sendiri, ada yang khotbah sendiri, ada yang mimpin pujian sendiri, ada yang single sendiri. Kemudian masing-masing di bagiannya dan begitu dipadukan. Terjadi simfoni yang begitu indah. Saya kasih tahu Tuhan sangat mengakui dari surga. Ketika manusia itu bersatu. Apa saja yang mereka rencanakan. Tidak ada seorang pun bisa membatalkan. Mari kita lihat ayat terakhir, Kejadian 11 ayat yang ke-6. Dan ia, yaitu Tuhan, berfirman. Kalau Tuhan berfirman gak mungkin bohong. Kalau Tuhan berfirman gak mungkin salah. Kalau Tuhan berfirman pasti kebenaran. Mereka ini ketika manusia sudah jadi satu, waktu itu masih satu bangsa, satu bahasa. Di Babel. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Waktu itu belum ada bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Belum ada bahasa suku, belum ada bahasa yang lain-lain. Semua satu bahasa. Ini barulah permulaan usaha mereka, kata Tuhan. Mulai dari sekarang. Apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Wow, waktu Tuhan melirik dari surga, ketika manusia mulai satu hati, satu tujuan, satu bahasa, membangun satu menara yang lebih tinggi daripada di Dubai. Ketika Tuhan melihat dari surga dan mulai berkata, mereka ini satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan untuk semuanya. Tidak ada rencana mereka yang bisa batalkan. Itu sebab yang Tuhan lakukan, mulai memecahkan bahasa mereka, agar mereka jangan sombong. Mulai hari itu muncullah ada bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Saya beritahu, sekarang kita udah dalam Kristus Yesus. Tuhan mempersatukan dengan darahnya. Ketika kita mulai bisa bergandengan, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, saudara kandung, antar teman, antar pemimpin dengan bawahan bersatu. Ketika kita mulai membangun sesuatu di dalam nama Tuhan. Kalau dunia tanpa Tuhan bisa berhasil, apalagi kita bersama dengan Tuhan akan lakukan perkara yang jauh lebih besar daripada orang dunia yang bisa lakukan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau Anda ingin bangun hidupmu, bangun keluargamu, jangan merasa bahwa saya gak butuh kamu. Jangan merasa bahwa saya gak butuh kalian. Rendah hatilah minta tolong mereka. Istrimu, suamimu akan bangun rumah tangga yang kuat. Kenapa? Dari pribadi yang kuat akan melahirkan keluarga yang kuat. Dari keluarga yang kuat akan melahirkan perusahaan yang kuat. Dan perusahaan yang kuat akan melahirkan kota yang kuat.
kota yang kuat melahirkan bangsa yang kuat. Mulailah dari perkara yang kecil, yaitu keluargamu sendiri. Bersatulah dengan mereka, butuhlah mereka, minta didoakan sama mereka, kerjasama sama mereka. Ketika Anda berhasil kerjasama dalam perkara kecil dengan keluargamu yang kecil, maka engkau dengan mudah akan kerjasama dengan teman-teman di tempat pekerjaan. Tapi kalau Anda gagal untuk bisa kerjasama dengan keluargamu yang kecil, Anda akan gagal untuk bisa kerjasama dengan yang lain. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.